Pemirsa, hari ini, Senin 13 April 2020, kembali pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat terkait penanganan COVID-19. Rapat tertutup yang digelar di ruang khusus kantor DPRD Banyuwangi ini dihadiri seluruh unsur perwakilan elemen pemerintahan di posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Banyuwangi. Menurut Vicky Septalinda, anggota DPRD Banyuwangi dari fraksi PDIP yang juga turut hadir dalam rapat tertutup tersebut menyampaikan, pihak pimpinan posko gugus tugas penanganan COVID-19 di Banyuwangi dalam penyampaian laporan rapatnya dianggap masih terlalu berbelit-belit. Padahal menurutnya indikator pandemi COVID-19 di Banyuwangi sangat rentan menyebar, baik ODP, PDB, bahkan pasien yang positif. Ia mencontohkan di sejumlah daerah di Banyuwangi, seperti di daerah Kembiritan Genteng dan sejumlah desa di Kecamatan Sempu. Hal itu disampaikan saat break rapat yang digelar pada Senin 13 April 2020. Vicky juga menambahkan di tengah kondisi masyarakat yang tertekan ini, pihak desa juga dianggap tidak bisa berbuat apa-apa. Meski beberapa desa sudah melakukan inisiatif untuk berbuat, lantaran memang pihak desa masih belum banyak tahu dan paham soal bagaimana mekanisme penggunaan anggaran APBDes dalam menangani penanganan COVID-19 ini. Sebab selama ini pula, pihak pemerintah daerah juga tidak memberikan instruksi penggunaan dana desa. Vicky menuding penanganan COVID-19 di Banyuwangi dianggap lamban dalam menjalankan tugasnya. Dalam kesempatan ini, Vicky berharap pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyegerakan dan mewujudkan kendala-kendala yang ada, termasuk alokasi dana APBD yang katanya sudah disiapkan namun hingga kini masih belum terrealisasikan. Hasil rapat pada hari ini masih sebetulnya masih break, masih nanti dilanjutkan jam kedua. Karena rapat tadi mengawali masih laporan dari Pak Sekda sama beberapa SKPD yaitu Dinas Kesehatan dan asisten. TNI Polri juga menyampaikan laporannya. Hanya masih mengawali laporan secara keseluruhan yang sudah dilakukan, termasuk laporan anggaran dan juga laporan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman SKPD yang ada di gugus tugas kabupaten. Saya rasa itu, dan ini masih ada kelanjutan yang kedua. Ya, kami tidak bisa menyampaikan hasilnya secara keseluruhan, tapi ya ini menjadi poin utama bahwa ya nanti dalam rangka rapat yang kedua ini kami juga akan menyampaikan temuan-temuan yang ada di lapangan, kondisi-kondisi real yang ada di lapangan. Apa saja Pak yang jadi temuannya dari fraksi PDIP sendiri Pak? Ya, yang pasti kami melihat Bupati juga sudah berbuat dan juga sudah turun, tapi kita juga harus cross check kondisi di lapangan seperti apa. Karena kami pun masyarakat juga sudah menjerit, juga sudah meminta mana bantuan untuk JPS belum turun. Padahal ini juga sudah didata. Terus yang kedua, edukasi terhadap satgas-satgas yang ada di desa. Kami perlu itu karena pengalaman yang di Kembiritan itu sangat miris sekali. Kenapa kok bisa satgas desa ini tidak ikut terlibat dalam rangka kegiatan pemakaman ataupun pengawalan jenazah sampai di pusaran makam? Itu yang kami sangat miris. Nah, ini berarti kan tidak ada edukasi dari terutama satgas gugus tugas yang ada di kabupaten. Nah, ini kami juga akan sampaikan itu. Terus ada hal-hal yang lain. Sekarang dengan statusnya yang meninggal kemarin itu adalah positif. Ini gimana tindak lanjutnya terhadap keluarga-keluarga atau orang yang berinteraksi terhadap orang yang meninggal tersebut. Nah, kami ingin menjadi kajian ulang, analisis ulang, karena ini ada di dapil kita. Kebetulan di desa Kembiritan dan juga desa Sumbergondo yang menjadi satu keluarga. Nah, kami kan juga merasa takut, karena kami itu bukan orang bidang kesehatan, kami tidak tahu ilmu kesehatan, tetapi gimana caranya kita diberikan edukasi untuk mencegahnya dan mengarantina orang-orang yang terdampak urusan wabah COVID-19 ini. Saya rasa itu. Terus untuk JPS, kami mintalah kepada Pemda, ini jangan difokuskan kepada rumah tangga sangat miskin. Berilah indikator atau kriteria yang betul-betul terdampak COVID. Karena ini ada orang miskin lama, ada orang miskin baru. Nah, orang miskin baru itu siapa? Kalangan-kalangan orang yang itu merupakan home industri yang tidak bisa berproduksi, akhirnya kan tidak bekerja. Nah, ini menjadi solusi gimana?
Kami dari fraksi PDI Perjuangan, kita pun dari partai itu sudah banyak mengalokasikan bantuan. Hampir tidak cukup saya rasa itu, kalau bantuan itu saya rasa tidak cukup lah, karena bencana ini tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Saya rasa itulah teman-teman. Langkah pamungkas dari anggota DPR terhadap pemerintah daerah yang dianggap lamban ini apa? Sebetulnya kita ini gerak cepat dan gerak kompak. Apa caranya sebetulnya sederhana. Caranya sederhana, tapi gerak cepat dan gerak kompak ini harus kita lakukan. Nah, dari laporan-laporan yang tadi sudah disampaikan, saya ingin ini menjadi gerak cepat dan gerak kompak melalui gugus tugasnya kabupaten dan juga satgasnya desa yang ada di desa ataupun kecamatan. Maksimalkan anggaran Pemda dan juga anggaran desa. Saya rasa itu teman-teman. Kami tidak tahu secara keseluruhan dan kenyataan, tapi kami mendorong agar APBD betul-betul dimaksimalkan ataupun DD betul-betul dimaksimalkan untuk COVID-19 ini. Untuk urusan apa saja, bukan untuk urusan semprot-semprot, tetapi JPS dan yang lainnya. Saya rasa itu penting dan itu juga sudah secara umum, secara keseluruhan kita sudah tahu. Kemendes juga sudah menginstruksikan, gubernur juga menginstruksikan pencegahan COVID itu apa saja. Ya urusan pangan, papan, kebutuhan dan lain sebagainya. Saya rasa itulah kesehatan dan sebagainya itu. Sementara itu, Ketua Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Abdullah Aswar Anas yang diwakili Mujiono sebagai Sekretaris Posko menyampaikan, rapat yang digelar saat ini masih membahas persoalan teknis dan mekanisme tugasnya. Salah satu yang ia sampaikan seperti harga beras yang berubah-ubah, bahan cairan disinfektan, dan barang-barang peralatan lain yang dibutuhkan masyarakat. Soal harga-harga barang kebutuhan itulah menurutnya salah satu yang menjadi kendala utama. Belum, Pak. Pasak gimana, Pak? Rapatnya gimana, Pak? Untuk Gimana, Pak? dari Oh iya, jadi kita evaluasi bersama terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 ini di Banyuwangi ya. Jadi ada beberapa hal yang pengertian yang harus dijelaskan di forum ini. Contohnya antara rapid test dengan swab itu seperti apa. Terus yang terkait dengan SOP-nya kesehatan itu seperti apa. Ini masih dalam proses ya, belum selesai sih ini. Perlu dijelaskan bersama. Terus kira-kira anggaran yang kemarin yang nilainya kurang lebih 78 miliar itu sejauh ini progres realisasi dan rencana realisasi seperti apa. Ini semua masih perlu disampaikan di forum ini. Terus yang berikutnya adalah penanganan terkait dengan post screening di beberapa pintu masuk. Nah, sejauh ini seperti apa? Apakah sudah maksimal belum? Tapi yang jelas ini evaluasi untuk penyempurnaan dan percepatan bagaimana penanganan COVID di Banyuwangi lebih ketat, lebih baik, lintas koordinasi di antara kita semuanya. Makanya ada Polresta, ada Dandim, ada eksekutif, ada legislatif. Ini menyamakan biasa kita dalam perjalanan ini yang namanya wabah virus ini kan tidak terkonsentrasi, dia direncanakan. Kalau bencana alam kan tidak direncanakan ya, mulai pra bencana, kemudian tanggap darurat sampai pasca. Misalkan banjir sudah ada, misalkan ada tsunami, kemudian ada lagi gempa bumi itu sudah ada. Tapi kalau corona ini kan susah ya, nggak di luar kemampuan kita. Kok nggak belajar dari daerah lain, Pak, yang sudah berhasil menangani ini? Terutama di kabupaten lain barangkali. Ya, saya kira sama ya. Saya kira ada beda, Pak. Apakah gengsi, Pak, Banyuwangi? Oh beda. Kalau kita selagi kabupaten lain itu bagus, dan kita harus kita terima. Makanya kita evaluasi. Ya ini salah satunya kemarin kita sampaikan minta bagi-bagi rahasia dari kabupaten Bangkalan dan sebagainya. Itu yang masih zero itu apa rahasianya? Apakah punya jamu yang paling top seperti itu kita tanya, atau mungkin pengendalian atau mungkin koordinasinya lebih sip lagi. Ini kita saling melengkapi semuanya. Jadi sifatnya adalah kita melengkapi koordinasi kekurangan kita khususnya di gugus tugas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi. Saya kira gitu ya. di lapangan, Pak, di Gembiritan atau daerah selatan, di Banyuwangi Selatan itu kan ada kegelisahan yang luar biasa di masyarakat. Apakah pemerintah kabupaten masih tetap berputar-putar untuk menangani teknisi aja atau bagaimana ini, Pak? Ini sudah implementasi di lapangan itu serang aja ya. Terutama kita menggunakan gotong royong dari masyarakat.
ya gotong royong masyarakat berjibaku untuk menangani bareng-bareng. Yang kedua, kita melangkah di APBD kita pada bulan-bulan ini. Kenapa demikian? Supaya pendataan kita itu supaya tidak dari tumpang tindih akan jelas. Misalkan masalah jaring pengaman sosial. Ini yang kita salurkan kepada masyarakat itu rata-rata per kecamatan ada yang 100 paket, ada 150 sampai 200 paket. Itu memang murni bantuan dari non APBD, dari masyarakat, stakeholder, ASN, non ASN. Kita distribusikan yang paling gampang. Khusus di APBD ini memang dalam proses pengadaan. Contohnya di Bulog. Kita kurang lebih ada anggaran sekitar 5,3 miliar lah. Itu untuk per desa 100 KK. Dan 1 KK itu mendapatkan sekitar 10 kilogram beras, kemudian sama itu. Itu yang kita lakukan. Sementara ini kita gunakan yang non APBD dulu. Sehingga nanti di kemudian hari ini akan lebih kuat lagi. Mungkin sekarang ini masih semangat ya, 1-2 bulan ini masih berjibaku lah. Kita mencari yang kira-kira pada saat itu yang turun itu kita angkat, kita up semuanya. Supaya masyarakat juga stabil dan masyarakat juga semakin mantap dari kita. Terus nanti kita berikutnya kita bantuan ya, hand sanitizer-nya juga kita lakukan bantuan. Kemudian termogan juga mau kita bantuan kepada kecamatan maupun desa. Ini pada tahap berikutnya. Memang kita dalam proses ini masih proses berjalan dan mengedepankan suatu kehati-hatian terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kendala utama sebetulnya apa sih Pak? Di barangnya, di peralatannya, atau dari anggaran dananya Pak? Yang pertama kendalanya ada suatu aturan yang berubah-ubah. Contohnya kita membuat aja bilik sterilisasi. Kita semua pengadaan ada 100 sampai 180 buah. Akan tetapi sudah kita implementasikan informasinya dari Kementerian Kesehatan itu akan berbahaya terhadap kesehatan manusia, terutama kalau ada pernapasan seperti itu. Ini salah satu yang kendala kita. Yang kedua, dari penyemprotan ya, kita kadang-kadang menyemprot waktu itu di jalan umum ya, sama-sama seperti itu. Itu ya menurut informasi juga kurang maksimal, sasarannya kurang tepat. Yang ketiga adalah harga barang ini selalu berubah-ubah juga. Ada suatu rekanan ada 1000 ton itu dimintai surat dukungan harga, itu nggak mau coba. Lah kita juga resiko kalau nggak mau seolah kita fiktif, seolah kita markup, kita hati-hati. Saya minta ya data harga misalkan desinfektan itu berapa resminya, kemudian berapa rapid testnya itu agak menghilang gitu, agak menghindar dan sebagainya. Itu kita juga takut juga kalau tidak sesuai dengan normatif yang ada. Yang ketiga barangkali teman-teman juga di lingkungan kami juga perlu ada penyamaan persepsi terkait dengan BTT. BTT itu setelah ada penjelasan dari KPK, kemudian LKPP dan sebagainya itu lebih luas ternyata. Pesen dulu baru dibayar juga boleh. Kita waktu nggak berani, harus menggunakan penunjukan langsung atau menggunakan pengadaan cepat dan sebagainya. Ternyata tidak, itu lebih spesifik lagi. Dan ini simultan Bapak sekalian. Insya Allah ke depan ini kita welcome terus. Tapi terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengingatkan kepada kami untuk perbaikan-perbaikan. Dan kita pasti memikirkan, kita pasti memperhatikan dari segi kebaikan itu. Hingga kini, Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Banyuwangi masih terus melakukan rapat koordinasi seiring dengan data ODP, PDB, dan pasien positif yang tidak menutup kemungkinan besar akan bisa lebih meningkat pula. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.